Malam itu hujan turun dengan deras. Petir sesekali menyambar langit yang kelam. Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang perempuan muda bernama Rani. Rani dikenal sebagai gadis yang cantik dan sopan, namun juga pendiam dan sedikit tertutup. Sejak kecil, Rani tinggal bersama neneknya karena orang tuanya sudah meninggal dalam kecelakaan tragis. Meski hidup sederhana, Rani selalu tampak bahagia dan bersyukur. Namun semuanya berubah sejak Rani jatuh hati pada seorang pria bernama Bagas. Bagas adalah pemuda tampan yang baru saja pindah dari kota dan membuka bengkel motor di desa itu. Banyak perempuan yang menyukai Bagas, termasuk teman-teman Rani sendiri. Sayangnya, Bagas justru tidak pernah menunjukkan ketertarikan pada siapapun termasuk pada Rani. Cinta yang bertepuk sebelah tangan itu membuat Rani berubah. Ia mulai sering menyendiri, jarang bicara, bahkan kerap berbicara sendiri saat malam tiba. Neneknya mulai merasa khawatir. Namun setiap kali ditanya, Rani hanya menjawab bahwa ia baik-baik saja. Hingga pada suatu malam Jumat Kliwon, Rani diam-diam pergi ke rumah seorang dukun tua yang tinggal di ujung desa. Namanya Mbah Sarni, dikenal sebagai dukun pemanggil arwah dan ahli pelet yang kabarnya mampu membuat siapapun jatuh cinta hanya dengan sehelai tali pocong. Rani yang putus asa akhirnya meminta bantuan Mbah Sarni. "Aku ingin Bagas mencintaiku seumur hidupnya, Mbak. Aku rela melakukan apa saja," ujar Rani dengan suara lirih namun tegas. Mbah Sarni menatap mata Rani dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. Ia memberikan Rani seuntai tali pocong yang konon diambil dari mayat seorang perempuan muda yang meninggal tidak wajar. Tali itu harus dikubur di depan rumah Bagas pada tengah malam. Lalu Rani harus membaca mantra yang diberikan sebanyak 3 kali tanpa terputus. Ia menggali tanah di depan rumah Bagas lalu menanam tali pocong itu sambil menggumamkan mantra dengan mata merah dan suara gemetar. Setelah selesai, ia pulang ke rumah dengan hati penuh harap. Esok harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Bagas tiba-tiba menghampiri Rani dan menatapnya dengan penuh cinta. Sejak hari itu, Bagas tidak pernah mau jauh dari Rani. Ia menjadi sangat posesif bahkan kasar jika ada orang lain mendekati Rani. Awalnya Rani merasa senang. Cintanya terbalas. Tapi lambat laun, ia mulai merasa ketakutan. Bagas mulai menunjukkan perilaku aneh. Ia sering berbicara sendiri di malam hari, menatap kosong ke langit, bahkan pernah memanggil nama-nama yang tidak dikenal. Yang lebih menyeramkan lagi, setiap malam Jumat, Bagas seperti kerasukan. Tubuhnya gemetar hebat, matanya melotot, dan ia akan mengerang kesakitan sambil memegang dada. Rani mencoba membawa Bagas ke dokter dan ke kiai, namun tak satu pun bisa menyembuhkannya. Sampai akhirnya, nenek Rani menemukan kertas berisi mantra dan sisa tali pocong di bawah tempat tidur Rani. Nenek yang terkejut langsung menangis dan memohon Rani untuk mengembalikan semuanya. Tapi semuanya sudah terlambat. Malam itu, Rani bermimpi didatangi sosok perempuan berpakaian kafan dengan wajah rusak dan mata melotot. Sosok itu menunjuk ke arah Rani lalu berkata, "Kau telah mengambil cintaku, sekarang aku akan mengambil hidupmu." Rani terbangun dengan tubuh berkeringat dingin. Ia langsung berlari ke rumah Mbah Sarni, namun rumah itu sudah kosong dan gelap. Konon, Mbah Sarni menghilang sejak malam ritual itu dilakukan. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Sejak malam itu, hidup Rani tidak pernah tenang. Ia sering mendengar suara orang menangis di belakang rumah. Bau busuk seperti bangkai sering muncul di kamarnya, dan ia selalu melihat bayangan pocong berdiri di sudut matanya. Bahkan Bagas yang dulunya sangat mencintainya kini hanya duduk diam, dan tertawa sendiri di pojok rumah dengan wajah pucat dan mata kosong. Hingga suatu pagi, warga desa menemukan rumah Rani sepi. Pintu rumah terbuka, kursi terbalik, dan di tengah ruang tamu terdapat bercak darah yang membentuk pola aneh. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Rani maupun Bagas. Mereka menghilang begitu saja. Hanya nenek Rani yang ditemukan pingsan di dapur dengan rambut yang memutih dalam semalam. Rumor pun menyebar. Beberapa warga mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang memakai gaun putih berdiri di pinggir jalan desa, menatap kosong ke arah rumah yang dulu dihuni Rani. Ada pula yang mendengar suara tangisan dan langkah kaki di tengah malam yang datang dari kuburan di belakang rumah. Desa itu kini dikenal sebagai tempat terkutuk. Tidak ada yang berani mendekati rumah Rani lagi. Bahkan saat malam Jumat,
Bau menyengat kerap memenuhi udara dan suara gemerincing rantai, serta bisikan-bisikan aneh terdengar dari dalam rumah kosong itu. Semua orang percaya bahwa Rani telah membayar mahal atas cintanya. Ia tidak hanya kehilangan Bagas tapi juga jiwanya. Pelet tali pocong bukanlah jalan menuju cinta sejati. Ia adalah pintu gerbang menuju kehancuran dan kutukan abadi. Dan sampai hari ini, kisah Rani menjadi legenda horor di desa itu. Diceritakan dari mulut ke mulut bahwa cinta yang dipaksakan dengan ilmu hitam hanya akan membuka jalan bagi kegelapan yang tidak akan pernah bisa ditutup kembali. Setelah menghilangnya Rani dan Bagas, warga desa mencoba melupakan kejadian itu. Tapi kenyataan tidak membiarkan mereka hidup tenang. Teror justru mulai menyebar, dan satu persatu orang yang pernah terlibat atau tahu tentang pelet tali pocong mulai mengalami hal-hal di luar nalar. Beberapa minggu setelah kejadian itu, seorang pemuda bernama Jaka yang sering menggoda Rani semasa sekolah ditemukan tergantung di pohon beringin tua dekat kuburan desa. Lehernya terikat dengan kain kafan yang sobek-sobek, wajahnya membiru, matanya terbuka lebar seperti sedang melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Anehnya, di bawah tubuhnya, tanah berlubang seperti bekas galian kubur, dan bau busuk menyeruak di sekitarnya. Kematian Jaka bukan akhir. Salah satu teman Rani bernama Wina, yang dulu pernah menertawakan Rani karena cintanya pada Bagas, mulai mengalami gangguan. Malam-malamnya diisi suara ketukan dari balik dinding, jeritan perempuan, dan bau tanah basah memenuhi kamarnya. Suatu malam, Wina menghilang dari kamarnya dan esoknya ditemukan di sumur belakang rumahnya dalam keadaan tubuh membusuk seolah sudah mati berhari-hari. Padahal ia baru menghilang semalam. Warga semakin panik. Mereka mulai percaya bahwa arwah yang dulu digunakan dalam pelet oleh Rani tidak hanya mengambil Rani dan Bagas, tapi juga haus darah. Sosok arwah perempuan muda yang dipaksa keluar dari liang kubur itu ternyata bukan arwah biasa. Ia adalah korban kekerasan dan pemerkosaan yang semasa hidupnya tidak pernah mendapatkan keadilan. Saat Mbah Sarni mencabut tali pocongnya untuk dijadikan alat pelet, ia bangkit dengan amarah yang tak terbendung. Arwah itu tidak menginginkan cinta atau permintaan. Ia ingin pembalasan. Dan setiap kali malam Jumat tiba, ia keluar mencari siapapun yang berkaitan dengan dosa itu. Sosoknya menjelma menjadi pocong dengan tubuh penuh luka dan darah mengalir dari mata dan mulutnya. Ia melompat dari satu rumah ke rumah lain, menjerat leher korban dengan tali yang pernah membungkus tubuhnya, lalu menyeret tubuh mereka hidup-hidup ke kuburan tua. Nenek Rani yang sempat pingsan akhirnya siuman beberapa hari setelah itu. Dalam keadaan setengah waras, ia menceritakan sesuatu yang lebih mengerikan. Katanya, malam sebelum Rani menghilang, ia melihat Rani memeluk Bagas di ruang tengah dengan darah menetes dari tubuh mereka. Tapi bukan darah manusia biasa, melainkan darah hitam pekat yang menyebarkan bau busuk seperti bangkai bercampur belerang. Tubuh Rani penuh luka seperti telah dicakar dan digigit sesuatu. Matanya kosong, dan mulutnya tak berhenti menggumamkan mantra dari Mbah Sarni. Bagas hanya duduk memelototi nenek itu dan berkata pelan, "Cinta abadi harus bersama dalam kematian." Malam itu, lantai rumah mereka terbuka sendiri. Tanah terbelah dan kabut hitam menyelimuti ruang tamu. Dari dalam tanah muncul tangan-tangan busuk yang menarik tubuh Rani dan Bagas ke dalam. Suara jeritan terdengar, bukan dari kesakitan, tapi seperti tawa gila yang bersatu dengan isak tangis arwah yang terkurung. Nenek Rani mengaku bahwa sebelum tubuhnya pingsan, ia melihat wajah perempuan dalam kafan berdiri di atas lubang tersebut, menatapnya dengan mata merah menyala dan berbisik, "Sekarang giliranmu." Beberapa warga berusaha menutup rumah itu. Mereka mengundang beberapa kiai untuk melakukan pembersihan. Tapi satu persatu dari mereka mengalami mimpi buruk, kerasukan, bahkan ada yang tiba-tiba mati mendadak setelah membaca ayat-ayat suci di dalam rumah itu. Rumah Rani akhirnya dibiarkan kosong dan diberi pagar besi. Namun setiap malam Jumat, selalu ada yang mendengar suara tangis minta tolong dari dalamnya. Tak ada yang tahu pasti apakah Rani dan Bagas masih hidup dalam dunia nyata, atau telah menjadi bagian dari dunia gaib. Tapi konon, siapapun yang mencoba mencari tahu dan datang ke rumah itu, terutama sambil membawa bunga mawar putih, akan mendengar suara rantai diseret, lalu bisikan pelan di telinga, "Kau juga ingin mencintaiku selamanya." Dan setelah itu, mereka akan menghilang, hanya menyisakan bunga mawar putih yang layu di depan pintu. Kini, desa itu bukan hanya dihantui oleh arwah penasaran, tapi juga oleh kutukan cinta yang dipaksakan.
Pelet tali pocong tidak lagi hanya cerita mistis. Ia telah menjadi gerbang kematian yang terbuka bagi siapapun yang menyentuhnya, meski hanya dalam pikiran. Dan bagi mereka yang masih nekat mencari cinta lewat jalan hitam, satu hal yang pasti, arwah dari tanah itu sedang mengintai, menunggu siapa korban berikutnya.